subscribe. Nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Awas, hati-hati ya Cah Bagus. Ayo kita maju. Iya, iya, iya. Terus mundur. Terus maju lagi. Coba itu ambil jambu airnya, Le. Hehehe. Ya, nah bisa toh. Pinter tenan Cah Bagus. Enak toh dipondong sama Pak D Prasojo. Kalau sama Pak D Legowo pasti nggak enak. Wong rambutnya bau apek, tur klenyat-klenyit kayak gitu kok. Shh, jangan keras-keras Todi. Jan, ada cah cilik mau tidur lo ini. Nyaman banget dia kalau ku gendong. Tuh, direngeng-rengeng sedikit, terus sudah merem. La lilo 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 lidu. Wow, lah Sulaiman itu memang sudah waktunya ngantuk. Ya jelas tidur, bukan karena gendonganmu nyaman, Kang. Kata Prasojo. Dak keletak tenan Ludi. Mau bangga sedikit saja kok nggak boleh lu. Kata Legowo. Maaf, lupa kalau situ ndak punya kebanggaan belas. Asem tenan. Itu loh Tole, Salman juga sudah capek mainnya itu. Sudah menguap segala. Jangan dipondong terus, digendong saja. Nanti kan terus terlelap. Kata Legowo. Wow, iya, Salman Cah Bagus. Sudah waktunya bubuk siang ya sayang. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ngatatama fi ilmillahi sholatan daimatam bidawamin mulkilahi. Mbok ya yang bener Todi, kalau solawatan itu nganumu itu kan hurufnya ain, bacanya ya bukan nga. Alah Kang, kita kan wong Jawa. Gusti Allah kan ya pasti maha periksa, maha tahu lagi maha mengerti. Wong ilatnya wong Jawa memang begini Ci. Kata Prasojo. Lidah Jawa, tapi kalau belajar fasih kan ya dapat pahala Todi. Jan kamu itu. Kata Legowo. Iya wis iya, lain kali aku baca bukan nga. Ngomong-ngomong, betah betul ya berduaannya. Ini ayah dan ibunya dua bocah percil ini. Wah, kura-kura dalam perahu kamu Di. Dan sudah garu cendana pula. Lah namanya suami istri sudah berpisah lama. Ya nggak cukup kalau cuma 1-2 ronde. Wis ngomonginya malah jadi kepingin wedang ronde aku Kang. Kata Prasojo. Legowo pun berkata, tapi wong dasarnya semalam anak-anak pada rewel, minta digendong terus. Dan kita kan enak-enak tidur. Lah malah Gusti Basah Khotib yang begadang. Soalnya si Salman tidurnya maunya sambil megang dan cubat-cubit muka ayahnya. Si Sulaiman juga minta ditimang-timang sampai merem. Tapi kalau diletakkan bangun lagi, nangis lagi, digendong lagi, gitu terus. Kasihan ayahnya. Ya wajar kalau sekarang istirahat Todi. Kata Legowo.
Ya mungkin nebus ya Kang. Wong ayahnya jarang-jarang pulang. Sekalinya lagi di rumah, ya maunya bermanja-manja anak-anak ini, kata Prasojo. Iya betul, nalurinya anak-anak. Lah itu siapa ya Di yang lari tergopoh-gopoh menuju kemari? Tanya Legowo. Wah, iya Kang, kata Prasojo sambil berdiri dari duduknya dan membetulkan badan Salman yang sudah lelap dalam bopongannya. Dilihatnya ada 2 orang yang sedang menuju ke arah rumah Basah Khotib dan Nur Yasmin yang agak terpisah dari pemukiman itu. Letaknya agak menjorok ke sebuah ledok cekungan yang ada di ujung desa menjelang persawahan. Tak jauh darinya terdapat sebuah perigi, telaga kecil yang dikeramatkan warga. Sementara rumpun-rumpun bambu, kemuning, dan sawo menutupi jalan masuknya. Pak Dukuh telah meyakinkan segenap penduduk sekitar untuk merahasiakan keberadaan keluarga itu dari orang luar pedukuhan mereka. Ayo Di, kita bawa anak-anak masuk dan baringkan mereka di balai-balai. Baru setelah itu kita temui tamu-tamu itu, kata Legowo. Iya Kang, lewat pintu belakang saja, kata Prasojo. Kedua orang yang datang dengan wajah khawatir dan langkah tergesa itu memperlambat jalan ketika tiba di halaman depan rumah Basah Khotib. Keduanya tampak ragu dan saling berpandangan sejenak. Pak Dukuh saja yang menyampaikan nggih, ujar salah satu yang berbadan kekar. Loh, ini kan tanggung jawab Adi Jogoboyo, tukas yang lebih pendek dan agak gemuk. Saya bingung bagaimana menyampaikannya, kata Ki Jogoboyo. Tanpa mereka sadari, pintu rumah terbuka. Keluarlah sang tuan rumah, Basah Khotib, yang telah mengenakan pakaian tempur dan tak ketinggalan tas cangklong kulitnya. Dia bergamis putih, dilengkapi jaket tanpa lengan berwarna hitam dengan pelisir emas. Serbannya berwarna hijau, dililit menyatu dengan batik bermotif modang hitam coklat. Seperti biasa, dengan waspada dia meraba gagang pistol Duval buatan Nantes yang terselip di depan perutnya. Pak Dukuh, Pak Jogoboyo, sumonggo masuk, kita bicara di dalam, kata Basah Khotib. Anu Gusti Basah, di luar saja sepertinya. Bicara demikian Pak Dukuh sambil tengok kanan dan tengok kiri. Legowo pun ikut berkata, pasti persoalan penting. Sampai panjenengan berdua kesini bersama, sumonggoto melebet kemawon, ujar Legowo yang datang melalui samping rumah, disusul oleh Prasojo yang berlari-lari kecil di belakang. Jogoboyo pun berkata, Gusti Basah Khotib, Kang Legowo dan Kang Prasojo, ujar Pak Jogoboyo. Saya baru saja ditatangi seseorang yang mengaku utusan dari Gusti Nurkandam. Dia menyampaikan kalau Gusti Basah harus segera bergabung ke Bagelen Barat karena Kanjeng Sultan Abdul Hamid Diponegoro sangat memerlukan para senopatinya terhimpun di sisinya sekarang.
kata Ki Jogoboyo. Alhamdulillah, jadi Dinda Nurkandam selamat, kata Basah Kotip. Kalau bisa kirim pesan, ya berarti selamat toh Gusti, kata Prasojo. Nggak usah ikut ngomong kamu Di, sahut Legowo sambil menjenggung kepala Prasojo. Sembarangan dan tidak berfaedah. Aduh Kang, kok kumat lagi penyakit sampean, sukan jenggung-jenggung kepala, kata Prasojo. Basah Kotip kemudian berkata, tapi dari mana ya Dinda Nurkandam tahu kalau aku sudah lepas dari tawanan musuh? Lebih-lebih, bagaimana dia bisa tahu aku berada di sini? Nah itu Gusti, kata Legowo sambil menampakkan wajah berpikir keras. Kok jadi mencurigakan ya? Lo biasa Kang, sahut Prasojo. Saya kira Gusti Cawanci sudah berkirim kabar kepada Gusti Basah Nurkandam, kata Prasojo lagi. Kamu tahu dari mana Di? Aja ngawur lo ya. Lawong sewaktu kita meninggalkan kepatihan kemarin, bahkan Gusti Aji dan Den Ajeng Fatma saja belum tahu lo Gusti Basah Nurkandam itu masih hidup apa tidak, kata Legowo. Basah Kotip kemudian berkata kembali, tidak apa Kang, nanti hal itu bisa kita tanyakan langsung pada Dinda Nurkandam jika bertemu. Yang penting memang sekarang kita harus segera ke Bagelen Barat. Kemungkinan besar Kanjeng Sultan sedang menyiapkan sebuah perang besar dari sana. Pak Dukuh kemudian berkata, kami sendiri juga belum berani menjamin utusan itu benar-benar dari Gusti Basah Nurkandam, mengingat beberapa pekan yang lalu saat beliau mampir ke sini menjenguk adik dan kerunannya, beliau tidak berpesan apa-apa kepada kami, kata Pak Dukuh. Ki Jogoboyo pun berkata, saya hanya menduga dari logatnya Gusti, tambah Pak Jogoboyo, bahwa utusan ini memang berasal dari Bagelen Barat. Agak ngapak-ngapak kayak kue anu Pak, kata Prasojo. Nah begitu itu, kata Pak Jogoboyo. Legowo kemudian berkata, walah kalau cuma logat, Adi Prasojo juga pinter menirukan si Banteng Wareng punokawannya Kanjeng Sultan itu. Lah ini loh yang saya tidak suka Gusti Basah, timpal Legowo lagi. Kabar kabur belum jelas, tapi kita sudah harus bergerak. Nanti kalau ternyata ada apa-apa bagaimana? Lah apalagi Gusti Basah Kotip baru sehari 2 hari berkumpul sama istri dan anak-anak. Walah Gusti, lelakon kok kayak begini. Basah Kotip pun berkata, maktub Kang, inilah mahalnya perjuangan kita. Legowo kemudian berkata, sejujurnya Nggih Gusti, lawong sama Gusti Cawanci itu saja saya tidak bisa gampang percaya Ji. Lawong keberpihakannya tidak jelas. Lah ya, dari dulu bersaudara angkat dengan Gusti Nurkandam, Gusti Basah Kotip, Gusti Akwok, tapi kok tetap sampai sekarang mengabdi di kepatihan, yang jelas menjadi musuh kita semua. Prasojo pun berkata, jangan lupa loh Kang, Gusti Aji yang membantu Gusti Kotip lolos dari tahanan di kepatihan.
Aku tahu Di, tapi hatiku ini kok belum kepenak Ji. Tenan, lah ya bisa jadi yang menolong Gusti Basah Kotip itu sepenuhnya Den Ajeng Siti Fatmasari. Gusti Aji itu kan cuma manut-manut saja. Lawong kemarin diajak naik turun gunung sampai Bagelen Barat dan sampai bisa ketemu Kanjeng Sultan. Itu kan ya pasti yang punya mau Den Ajeng Fatma to, kata Legowo. Nyari Gusti Nurkandam, kata Prasojo. Atau malah Gusti Basah Kotip, kata Legowo. Hus, sudah Kang, cukup, ayo segera berkemas, kata Basah Kotip. Memangnya Gusti Basah kuat pamit sama Mas Ayu Nur Yasmin sama anak-anak, tanya Legowo. Ya tidak kuat Kang, seperti biasa, itu tugasmu kan Kang, kata Basah Kotip sambil tersenyum. Lah kan baik tenan tobat, kata Legowo. Tidak usah pamit Kanda, kami akan selalu melepasmu dengan doa-doa. Tiba-tiba Nur Yasmin sudah berdiri di ambang pintu. Sulaiman terlelap dalam gendongan tangan kanannya, sementara Salman berdiri di sampingnya, tergandeng tangan kirinya dengan mata sembab, barangkali karena terbangun mendadak dari tidurnya. "Loh, Adi Prasojo mau kemana Di?" tanya Legowo sambil melihat rekannya yang menundukkan kepala dan menghindar ke arah naungan rumpun bambu. Prasojo menjawab, "Nggak kuat aku Kang, nggak kuat lihat pamitnya. Sudah hafal aku, habis ini pasti bikin semedot." Basah Kotip berlari kecil mendapatkan istri dan kedua anaknya. Di hadapan istrinya, dia berlutut dan meletakkan kepala menempel pada kain bawahan yang dikenakan istrinya. Tangan kirinya dijulurkan ke atas merengkuh tubuh Sulaiman dan pinggang Nur Yasmin. Tangan kanannya memeluk Salman, dieratkan dengan menakupkan telapak tangannya pula ke kaki kiri istrinya. "Kamu tahu mengapa aku selalu begini ketika pamit?" kata Basah Kotip. "Tahu Kanda, kamu tidak sanggup beradu mata dengan kami bukan?" kata Nur Yasmin. "Iya, padahal yang tidak berani adu mata biasanya orang yang bersalah bukan?" kata Basah Kotip. "Iya, tapi Kanda tidak bersalah. Kanda hanya merasa bersalah, hanya rasa, dan rasa bersalah itu Dinda yakin disebabkan karena rasa cinta yang sangat besar kepada kami. Karena itulah Dinda makin cinta kepada Kanda." Nur Yasmin agak terbata-bata di bagian akhir kalimatnya ketika Basah Kotip mendongak untuk memastikan istrinya itu baik-baik saja. Tepat di saat yang sama, sebutir air mata Nur Yasmin jatuh dan langsung menimpa bola mata suaminya. Basah Kotip seketika memejamkan mata, menghayati menyatunya air mata Nur Yasmin dengan air matanya. Matanya terasa hangat, tapi mulutnya terasa pahit.
Aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri, Dinda. Bagaimanapun juga, aku merasa bersalah pada kalian, bahkan juga pada Dinda Nurkandam, kata Basah Kotip. Iya, C, bener tenan ini, nggak nguati pemandangannya, kata Legowo sambil memalingkan muka. Di hadapannya dia lihat Pak Dukuh dan Pak Jogoboyo yang malah sudah merebes mili, basah pipinya oleh air mata. Wah, Pak Dukuh sama Pak Jogoboyo juga gembeng. Enggak ah, pokoknya saya enggak mau nangis, saya tatak, saya enggak akan nangis, tenan pokoknya, tenan, kata Legowo. Ngapusi Kang sampean, ora bakal kuat kamu Kang, kata Prasojo. Iya, jadi ternyata aku nggak mampu di. Legowo mendekat ke arah Prasojo. Demikian pula Prasojo melangkah ke arah Legowo, sehingga mereka saling berangkulan dan saling memakai pundak kawannya untuk menangis bersama. Kamu ingat apa kata yang selalu aku ucapkan saat kita harus berpisah seperti ini, Dinda? Tanya Basah Kotip. Iya, selalu ingat, Kanda. Maka izinkan kali ini aku yang mengucapkannya dengan sudut pandangku, kata Nur Yasmin. Iya, tentu. Basah Kotip hendak menambahkan bahwa entah mengapa kali ini lidahnya memang terasa lebih keluh, tapi urung. Seandainya kebersamaan hakiki itu ada di dunia ini, niscaya tidak akan pernah aku membiarkan Kanda beranjak dari sisiku walau sedetik pun. Namun kita sama-sama tahu bahwa kebersamaan sejati adanya di surga nanti. Maka aku izinkan Kanda untuk pergi sejenak, berjuang di jalan Allah, mengumpulkan bekal untuk kita di akhirat sana, agar kebersamaan kita di surga nanti jauh lebih indah lagi, kata Nur Yasmin. Luar biasa, Dinda. Maafkan aku yang jauh dari sempurna dalam mensyukuri, memimpin, dan mendampingi istri semulia dirimu. Basah Kotip kian mengeratkan pelukannya kepada istri dan anak-anaknya. Dirasakannya kini Salman memegang wajahnya, mengelusnya, menarik-narik jenggotnya, dan memenceti hidungnya. Dan bocah itu tertawa kecil karenanya. Basah Kotip merengkuh kepala anak sulungnya dengan tangan kanannya, mengecupnya hingga air matanya turut larut dalam lapisan rambut tebal sang putra. Dibisikannya doa yang selalu diulang-ulangnya, baik kala dekat maupun kala jauh. Uidzuka bikalimatillahi tamah min kuli saitanin wa hammah wa min kuli ainin lamah. Aku mohonkan untukmu perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaiton, semua yang berbisa dan berbahaya, serta setiap mata yang dengki dan jahat. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama
dan ajarkanlah padanya pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Abah, Bisik Salman. Abah, perginya tidak lama kan? Tanya Salman. Basah Khotib menatap anak sulungnya. Disentuhkannya dahinya ke dahi anak itu, dirangkulnya pundak kecilnya. Insya Allah sayang, insya Allah. Lalu dia pun bangkit dari berlutut. Tidak, dia masih belum mampu beradu mata dengan istrinya. Dia memilih merengkuh kepala Sulaiman yang terlelap dan mengecupnya berulang-ulang sambil membisikkan doa yang sama dengan yang dia ucapkan di kepala Salman. Lalu dia bergegas, dia rengkuh pula kepala istrinya. Mereka menyatukan telinga seolah dua-duanya enggan saling bicara, hanya ingin saling mendengar saja. Tapi dalam cinta, mulut juga bisa cemburu pada telinga, sehingga dengan mata terpejam, keduanya perlahan menggeser pertautan kepala mereka, hingga akhirnya wajahlah yang saling berjumpa, hidung saling menghidung, bibir berkatup sendu, dan air mata pun kembali menyatu. Alam ingin bersunyi, tangis legowo dan prasaja pun mulai melemah. Tapi irama-irama syahdu daun yang bergesek sesamanya kala ditiup angin, tiba-tiba diusik teriakan seorang warga yang datang menghambur. Londo ireng Gusti, Londo teko, Londo sudah sampai Gunung Puyuh dan bergerak cepat menuju ke sini. Selamat, ojo waton ngomong kuwi, teriak Pak Dukuh. Tenan kuwi met, tanya Ki Jogoboyo. Saestu Pak Dukuh, Pak Jogoboyo, ada orang Gunung Puyuh yang lari mengabarkan bahwa penduduk di sana disiksa dan ditanyai tentang Gusti Basah Khotib dan Basah Nurkandam. Waduh, bahaya ini Di, seru Legowo. Iya Kang, Gusti Basah harus segera berangkat ke Bagelen Barat, kata Prasojo. Pak Dukuh pun berkata, padahal selama ini Perigi Watu sama sekali tidak terjamah oleh orang-orang kafir itu, ujar Pak Dukuh geram. Bagaimana ini sebaiknya Pak Dukuh? Tanya Ki Jogoboyo. Gusti Basah Khotib perlu berapa ekor kuda? Tanya Pak Dukuh. Untuk saya, Kang Prasojo dan Kang Legowo, berarti 3 ekor Pak Dukuh. Tapi Dinda Nur Yasmin bagaimana ya sebaiknya? Tanya Basah Khotib. Gusti tenang saja, tidak usah khawatirkan Den Ayu dan kedua putra. Akan kami pertaruhkan jiwa raga kami untuk menyembunyikan dan melindungi mereka. Ada tempat yang cukup aman insya Allah di dusun sebelah, di Goangsan. Saya sudah menyiapkannya. Oh ya, Jogoboyo dan kamu selamat, segera siapkan kudanya. Aku bersama Bu Dukuh akan mengatur kepindahan Den Ayu Nur Yasmin, kata Pak Dukuh. Sendika dawuh Pak Dukuh, kata Ki Jogoboyo dan Slamet. Monggo Den Ayu dan anak-anak ikut saya. Den Mas Salman gendong Pak De ya, kata Pak Dukuh. Dinda, aku titipkan diriku pada doa-doamu, ujar Basah Khotib sambil melepas istrinya. Dan kutitipkan engkau kepada Allah yang cintanya padamu lebih dari cintaku. Assalamualaikum Kanda. Nur Yasmin
menguat-nguatkan perasaannya. Waalaikumsalam cintaku, kata Basah Khatib. Kang Legowo, Kang Prasojo, siap tempur, kata Basah Khatib. Weh, memangnya mau bagaimana Gusti? Kata Legowo. Setidaknya kita perlu tahu sedang berhadapan dengan siapa, dan sebaiknya kita juga mengalihkan pasukan penyerbu itu untuk memberi waktu Nur Yasmin dan anak-anak pindah ke tempat yang aman, kata Basah Khatib. Lah, kirain langsung bablas ke bagian barat kita, ya Kang? Kata Prasojo. Betul Kang, tapi kita song-song dulu mereka ke timur. Beri serangan kejutan sekedar penjajakan, baru nanti kita berbelok ke selatan lewat Kuarakan dan kemudian ke barat. Bagaimana menurut kalian? Tanya Basah Khatib. Setuju Gusti, yang paling semangat mengejar kita ya pasukannya Kapten Preger dan Kapiten Jos. Kayaknya mereka juga, kata Legowo. Kita bertiga jangan sampai terpisah ya Kang. Ayo berangkat Kang, arah Gunung Puyuh, kata Basah Khatib. Hiya hiya hiya. Prasojo dan Legowo segera memacu kuda mengikuti junjungannya ke arah jalanan berbatu kapur yang membelah desa itu di bagian tengah. Mentari mulai bergeser ke arah barat ketika mereka menyusuri menuju Gunung Puyuh. Pepohonan jati menguasai bagian terbesar lahan-lahan ke arah tenggara dari Perigi Watu. Di musim penghujan, daun-daunnya yang lebar dan hijau menjadi perindang yang nyaman bagi orang-orang yang lewat. Di bawah, serasah kering yang gugur selama musim kemarau yang lalu mulai hancur, tercabik-cabik dan perlahan menyatu dengan tanah, siap menjelmakan kesuburan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ketika mendaki perbukitan Kagok, Basah Khatib merasa ada yang aneh. Seharusnya dari sini mereka sudah bisa melihat pergerakan pasukan Belanda dari arah Gunung Puyuh, atau setidaknya mendengar ribut riuh warga yang biasanya berlarian menghindar, ringkik kuda-kuda para perwiranya, ataupun penghela-penghela meriam. Tapi suasananya terlalu sepi, terlalu damai untuk kedatangan serombongan pasukan. Kok tidak ada pergerakan pasukan ya sepertinya Gusti? Tanya Legowo. Basah Khatib mengeluarkan teropong dari tas cangklong kulitnya. Dengan sesama dia susuri pandangan ke sekeliling. Nihil, tidak ada apa-apa. Apakah si Slamet yang datang tadi membawakan kabar yang keliru? Tanya Basah Khatib. Saya juga baru kali ini ketemu orang itu Gusti, jawab Legowo. Tadinya saya pikir maklum saja, tidak curiga, kan kita jarang-jarang datang ke Perigi Watu. Terus kalau ngapusi kita maunya apa ya orang itu? Tanya Prasojo. Itu yang di bawah lari-lari ke arah kita bukannya Pak Jogoboyo dari Perigi Watu tadi? Tanya Legowo. Basah Khatib berbalik dan mengarahkan teropongnya ke arah sosok samar di kejauhan seperti ditunjuk oleh Legowo. Ketika itulah lensanya menangkap gambar kepulan asap yang nyaris membuatnya terpekik.
tapi ditahannya. Sepertinya penting sekali, Kang. Coba kamu jemput dia, naikkan ke kudamu dan bawa kemari, kata Basah Khatib. Sendika dawuh Gusti, ujar Legowo. Tak perlu waktu lama, dengan ketangkasan luar biasa, Legowo berhasil menyongsong Pak Jogoboyo dan membawanya ke hadapan Basah Khatib. Lelaki berbadan gempal itu pucat dan panik. Keringat berleleran membasahi wajahnya. Agaknya dia telah berlari sekuat yang dia bisa untuk menyusul Basah Khatib dan kedua pengiringnya. "Edan tenan," seru Legowo. "Belanda membakar rumah-rumah di Gowangsan." "Innalillah maktub, apa yang terjadi Pak Jogoboyo?" tanya Basah Khatib. "Ngaturaken ketiwasan Gusti Basah, saestu ketiwasan." Masih ngos-ngosan Pak Jogoboyo berbicara. "Ketiwasan bagaimana Pak Jogoboyo? Bicara yang jelas," bentak Prasojo. "Anu Gusti, beribu ampun Gusti, ternyata selamat disuruh orang untuk membohongi Gusti Basah. Pasukan Belanda bukan datang dari arah Gunung Puyuh, tapi malah datang dari arah Gowangsan." "Ya Allah, Dinda Nur Yasmin?" tanya Basah Khatib. "Itulah yang hendak saya sampaikan Gusti. Ngaturaken ketiwasan, Den Ayu Nur Yasmin dan kedua Den Mas kecil ditangkap sama rombongan pasukan yang datang itu. Nah, di antara mereka ada seorang Tionghoa yang berpakaian Jawa yang kemudian membawa saya ke sebuah tempat tersembunyi saat yang lain sedang sibuk menangani Pak Dukuh dan teman-teman yang mencoba melawan dan tidak mau menunjukkan keberadaan Gusti Basah. Dia memberitahu bahwa dia sengaja mengatur agar Gusti Basah Khatib bisa lolos." "Cawanji," kata Basah Khatib. "Nah, iya, barangkali itu orangnya. Dia mengaku sebagai saudara angkat Gusti Basah." "Ya, berarti benar." "Nah, dia yang menyuruh saya segera berlari menyusul Gusti Basah Khatib untuk menyampaikan surat ini." Pak Jogoboyo mengeluarkan selembar kertas daluang terikat pita merah dari balik ikat pinggangnya. "Silakan Gusti." Dengan takzim dia haturkan surat itu pada Basah Khatib yang masih terbengong, nyaris tak percaya akan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana dia bisa sebodoh ini? Tak sabar, dia sentak pita pengikat pesan dari Aji, sang bendahara kepatihan itu. "Kang Mas mohon tenang, Nur Yasmin dan anak-anak akan aman dalam lindungan Nimas Siti Fatmasari. Aku dan dia yang sudah mengatur hal ini. Yang penting Kang Mas selamat dari sergapan Kapten Precher dan Kapiten Jos. Mereka sangat menginginkan kepala Kang Mas. Sebagaimana Gusti Patih Danurejo amat sangat marah atas pelarian Kang Mas. Lanjutkanlah perjalanan Kang Mas ke Bagelen Barat. Saya dan Fatma akan menjaga Nur Yasmin dan anak-anak. Salam Cawanji." "Bagaimana Gusti?" tanya Legowo. Langkah pengamanan Basah Khatib membatin. Dia ingat pernyataan Aji di kepatihan saat itu. "Kita ke Bagelen Barat sekarang Kang." "Maktub."